Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di sini ada menjelaskan mengenai pengertian pembangunan. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya berupa gedung atau jalan, tetapi juga mencakup ekonomi pada pendidikan, kesehatan, dan sosial politik. Di sini ada timeline, yaitu artinya 3 masa. Perkembangan pembangunan Indonesia dibagi menjadi 3 masa, yaitu Orde Lama 1945 sampai 1966, fokus pada pembentukan negara, politik, dan proyek besar nasional. Yang kedua, ada Orde Baru 1966 sampai 1998, berfokusan kepada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, reformasi 1998 sampai sekarang, berfokusan pada demokrasi, kebebasan, pemerataan bangunan, dan perbaikan sistem pemerintahan. Ini saya akan menjelaskan mengenai Orde Lama. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno pada masa dimulai sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1966. Pada masa ini, pemerintahan berusaha membangun identitas bangsa, menjaga persatuan, dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan merdeka. Sistem politik pada masa saat ini berkembang dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Nah, di sini ada ciri dan pembangunan Orde Lama. Ciri utamanya pembangunan pada masa Orde Lama adalah lebih menonjolkan semangat rasa nasionalismenya, politik, dan proyek mensuarnya. Pemerintahan membangun beberapa banyak proyek besar seperti Monumen Nasional, Gelora, dan Hotel Indonesia. Pembangunan dilakukan untuk menunjukkan kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia. Dampak positif dan negatifnya pada masa Orde Lama. Dampak positif masa pada Orde Lama adalah tumbuhnya semangat nasionalisme, lahirnya dalam membangun persejarah, dan semakin kuatnya identitas bangsa. Dampak negatifnya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, inflasi tinggi, kebutuhan rakyat sulit terpenuhi, dan pembangunan belum merata karena lebih banyaknya berfokusan pada proyek besar dari politik. Pembangunan pada masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas politik dan keamanan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pada masa ini, pemerintahan mulai menjalankan pembangunan jangka yang panjang, lebih terarah melalui program-program nasional tersebut. Ciri dan pembangunan pada Orde Baru. Orde Baru adalah pembangunan yang berfokusan pada ekonomi, pertanian, industri, dan infrastruktur. Pemerintahan menjalankan program Perlita, rencana pembangunan 5 tahun, membangun jalan, jembatan, sekolah, bendungan, dan meningkatkan produksi pertanian melalui revolusi hijau. Dampak positif dan dampak negatifnya pada masa Orde Baru. Dampak positif Orde Baru adalah ekonomi yang lebih stabil dalam pembangunan infrastruktur, meningkatkan produksi panggang yang naik, dan banyaknya fasilitas umum yang telah dibangun. Dampak negatifnya adalah kebebasan masyarakat dibatasi, munculnya praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kesenjangan sosial masih ada, dan kekuasaan terlalu terpusat pada pemerintahan pusat tersebut. Reformasi. Masa reformasi dimulai tahun 1998 setelah berakhirnya Orde Baru. Reformasi lahir karena adanya tuntutan masyarakat untuk memperbaiki pemerintahan, menegakkan demokrasi, dan menghapuskan KKN. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh beberapa presiden secara bergantian, mulai dari B.J. Habibie hingga presiden-presiden setelahnya. Ciri dan pembangunan reformasi. Masa reformasi adalah demokrasi yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, otonomi daerah, dan transferasi pemerintahan.
Pembangunan pada masa ini tidak hanya terpusat di pusat pemerintahan, tetapi juga melibatkan daerah. Pemerintahan ini dimulai mendorongnya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, pelayanan publik, dan infrastruktur di berbagai wilayah. Dampak positif dan negatif pada masa reformasi. Dampak positifnya pada masa reformasi adalah masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat, pemilu juga berjalan lebih demokratis, daerah memiliki kewenangan lebih besar dan pembangunannya semakin terbuka. Dampak negatifnya adalah masih adanya korupsi, konflik politik, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan perubahan kebijakan yang kadang belum stabil. Setelahnya disampaikan materi tersebut yang mengenai pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, di sini kita akan mengerjakan kuis yang telah kita bahas pada materi tersebut. Nah, mungkin itu saja. Kita mulai ke kuisnya yuk.